Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini ialah memahami rencana Tuhan dengan pola pikir yang benar. Memahami rencana Tuhan dengan pola pikir yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, boleh? Boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan diharapkan ada jawaban yang bagus ya. Pertanyaannya begini. Pernah mengalami sakit? Pernah ya? Pernah mengalami kegagalan? Pernah ya? Pernah menderita? Pernah gagal juga ya? Gagal dalam usaha, ya kan? Gagal dalam pacaran, ya kan? Nah, dalam semua keadaan itu, kira-kira apa yang diharapkan? Dalam kegagalan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, kira-kira apa yang diharapkan dalam situasi semacam itu? Solusi, bangkit kembali, sukses, yang sakit sembuh, yang susah itu secara natural. Dalam semua kesukaran, dalam semua kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, yang kita harapkan ialah supaya kita cepat-cepat keluar dari kesukaran itu, cepat-cepat keluar dari kesulitan itu, cepat-cepat mendapatkan jawaban dalam keadaan yang sukar itu. Betul? Pertanyaan selanjutnya, yang Bapak Ibu ajak untuk dalam keadaan semacam itu siapa kira-kira? Yang Bapak Ibu ajak untuk mungkin berdiskusi atau apa dalam situasi yang susah, sukar, sulit, sakit, menderita, siapa kira-kira? Istri? Ngapain? Berdialog terus, apa lagi? Iya, berdoa. Ya kan? Berdoa ya? Ya kan? Paling tidak orang terdekat mendoakan. Tapi biasanya juga orang ketika mengalami kesulitan, kesusahan, menderita, dia bisa telepon pendeta, ya kan? Dia minta tolong, Pak Pendeta datang dulu ke rumah, doakan kami sedang susah. Betul nggak? Atau mungkin ada di rumah sakit, telepon pendeta, Pak Pendeta tolong doakan ada yang keluarga yang sakit dirawat di rumah sakit. Betul ya? Lalu datanglah pendeta ke rumah sakit berdoa. Pendeta satu datang berdoa, kiranya Tuhan cepat sembuhkan. Senang ya? Senang kalau pendeta doa gitu kan? Ya kan? Sabar ya Pak, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sembuhkan. Senang kan? Datang lagi satu pendeta, sama. Datang gembala terakhir. Lalu gembala ini bilang sama yang sakit, Pak, sabar ya. 30 tahun lagi baru Tuhan sembuhkan. Senang gak dengar begitu? Kelamaan. Ya kan? Pasti keluarga yang dengar, ini gembala macam apa ya? Pendeta yang lain datang doakan supaya keluarga saya cepat sembuh. Ini gembala datang 30 tahun lagi baru sembuh. Maksudnya apa ini? Dilempar pakai sendal. Atau diusir, bisa saja. Ya kan? Karena marah. Sebab yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataannya kan? Tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapannya kan? Seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, pengantar ini membawa kita ke dalam konteks firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang ke-10, coba kita baca ulang dulu ayat ke-10 baik-baik. Minta tolong ditayangkan, ini bagus sekali. Ayat yang ke-10, Yeremia 29. Kita baca sama-sama, pelan-pelan ya, pelan-pelan, biar paham kita ini. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah apa? Cukup dulu. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap berapa puluh tahun? Baru apa? Bayangkan 70 tahun baru Tuhan perhatikan. Itu kabar baik atau kabar buruk?
Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yeremia. Dan kita tahu bangsa Israel sedang terbuang ke negeri Babel. Mereka dijajah, ditawan oleh Babel. Tentu Israel pada saat itu mengharapkan supaya mereka lekas merdeka, cepat bebas, supaya bisa menikmati hidup dengan bebas. Tapi firman Tuhan melalui Yeremia sampaikan kepada Israel. Makanya dimulai, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap berapa puluh tahun? 70 tahun bagi Babel, barulah aku apa bilang? Enak gak ini? Ini firman Tuhan loh. 70 tahun menderita. 70 tahun mengalami kesukaran. 70 tahun dijajah. Tak dipedulikan oleh Tuhan. Dibiarkan Tuhan selama 70 tahun. Bertahanlah di situ. Tetaplah sabar. Menderita di situ. Tuhan biarkan. 70 tahun. Baru aku peduli sama kamu. Enak gak itu? Saya ngomong tadi kan baru 30 tahun kan? Ini 70 tahun. Ini firman Tuhan. Dan ini disampaikan oleh Yeremia. Nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Israel yang mendengarkan ini marah besar kepada Yeremia. Karena memang Yeremia adalah seorang nabi yang tidak disukai. Sebab berita yang disampaikan adalah selalu yang tidak enak. Nabi-nabi yang lain katakan, tidak apa-apa. Sebentar saja kamu di tempat pembuangan. Cepat pulih, cepat merdeka, cepat bebas kalian. Nggak usah takut. Tapi Yeremia bilang, ini firman Tuhan. 70 tahun baru Tuhan peduli sama kamu. 70 tahun baru Tuhan perhatikan keadaanmu. Makanya kalau kita baca selanjutnya, apa kata Yeremia? Dirikanlah rumah untuk kamu. Oh, nggak dibaca ya? Ini. Ayat-ayat sebelumnya dibilang, atau selanjutnya, dirikanlah rumah. Karena 70 tahun baru dipeduliin. Ada di pembuangan. Makanya Yeremia katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Tanamlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Karena tunggu 70 tahun baru kamu keluar dari perbudakan itu. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ini keadaan yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya Yeremia mengakhiri hidupnya di mana Israel menggergaji dia. Karena berita yang disampaikan selalu tidak menyenangkan. Dan sama dengan kita juga kan? Kalau berita yang tidak menyenangkan kita tidak suka kan? Betul nggak? Betul. Tapi untung pendeta-pendeta nggak digergajin. Ya kan? Cuma dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi semacam ini selalu ada selalu ada harapan. Selalu ada berita baik. Awalnya berita buruk 70 tahun. Tapi berita baiknya ada pemulihan. Walaupun waktunya sangat lama menurut kita, tapi menurut Tuhan 70 tahun cukup. Betul ya? Menurut Tuhan cukup 70 tahun itu bagi Israel. Ya kan? Menurut kita terlalu lama. Tapi Tuhan bilang cukup. Baru aku perhatikan. Jadi kalau saat ini sedang mengalami kesukaran, kesulitan, lalu dengar firman Tuhan ini, jangan-jangan 70 tahun baru Tuhan pulihkan. Ya kan? Kalau nyampe. Tapi selalu ada harapan. Selalu ada pemulihan. Jadi ada berita tidak baik, ada juga berita baik. Selalu begitu cara Tuhan. Sehingga bukan saja dia memukul, tetapi juga membalut. Bukan saja dia marah, tapi juga dia menghibur. Bukan saja dia melukai, tapi dia juga menyembuhkan. Itulah selalu cara kerja Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kadang umatnya sering tidak tahan. Sering tidak mampu ketika dipukul, dimarahin. Nggak bisa kita. Sama seperti kita juga ketika orang tua marah, nggak tahan kita. Betul kan? Atau sama juga seperti kita sebagai orang tua marah sama anak nggak mau dengar-dengar juga. Marah kita kan? Marah. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeremia